Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mrs. Fitria. And today is our paragraph writing class, and our topic discussions of today is about recount text. Jadi hari ini kita akan membahas tentang recount text. Okay, let's start from the characteristics of recount text. Jadi karakteristik dari teks recount ini yang pertama adalah menggunakan kalimat past tense atau lampau seperti kata went, departed, would, woke up, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last September, Pari Island, on the second day, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan conjunction and time connectives guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. The generic structures of recount text are: first paragraph is orientation, second paragraph is event, and the third paragraph is reorientation. And we'll discuss it one by one. And then for the first paragraph is orientation atau orientasi. Dalam tahap ini, Anda diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lampau. Dalam bagian ini, Anda diharapkan untuk memberikan membaca informasi yang diperlukan untuk memahami keseluruhan dari teks. Contohnya adalah, yesterday, I stayed the night at my friend's house, Gaitsa, with 3 other friends, Gaida, Afifah, and Zahra. Gaitsa's house is so pretty. It has a big garden with a lot of kind of flowers and a big swimming pool. Right from the balcony, we can see the scenery of Sudirman Street. Jadi artinya adalah, kemarin saya bermalam di rumah teman saya, yaitu Gaitsa, dengan 3 teman lainnya, Gaida, Afifah, dan Zahra. Rumah Gaitsa itu sangat indah. Jadi rumah itu memiliki taman atau kebun yang besar dengan berbagai macam bunga dan kolam renang yang besar. Dari atas balkoni atau dari atas balkon kita bisa melihat pemandangan dari Jalan Sudirman. The second paragraph is events atau kejadian-kejadian. Di tahap kedua ini, Anda dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Anda diminta untuk menulis cerita dalam urutan kronologi seperti on the first day, on the next day, on the last day, dan lain sebagainya. Contohnya, depart from Muara Angke, arrived, went to the guest house, rent bicycle and cycling, had lunch, snorkeling, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dalam paragraf, when we first arrived at 8 a.m., Gaitsa welcomed us and told us to get around to the house with her. After walking around the house, we gathered at Gaitsa's room to put our things. Then, we went to the garden and had some tea while chatting with each other. Artinya yaitu, ketika kami baru tiba jam 8 pagi, Gaitsa menyambut kami dan beritahu kami untuk berkeliling rumahnya bersama dengan dia. Setelah berkeliling rumah, kami berkumpul di kamar Gaitsa untuk meletakkan barang-barang kami. Kemudian kami pergi ke taman dan minum teh sambil ngobrol satu sama lain. The last paragraph is reorientation. Tahap yang terakhir dalam struktur teks recount adalah reorientation. Reorientation merupakan tahapan pengulangan pengenalan yang ada di tahap pertama. Pengulangan yang ada merangkum semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Di tahapan terakhir, Anda bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Anda juga bisa menuliskan komentar atau kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Contohnya, we finally went to sleep around 2 p.m. We finally went to sleep around 2 a.m. It was late, but we had so much fun. I would love to go back to Gaitsa's house. Jadi artinya yaitu, kami akhirnya pergi tidur jam 2 pagi, sangat terlambat, tetapi kami sangat bersenang-senang. Saya ingin pergi ke rumah Gaitsa lagi. Kemudian
Untuk yang selanjutnya yaitu tentang type of recount text. Dalam recount text masih ada lagi macam-macam di dalamnya yang bisa Anda gunakan sebagai referensi menulis. Biasanya seseorang akan memilih macam-macam teks recount sesuai dengan tujuan dari penulisan, yaitu macam-macamnya bisa berupa yang pertama adalah personal recount, merupakan recount teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Kemudian yang kedua adalah factual recount. Factual recount merupakan recount teks yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu, pengetahuan, ataupun laporan kepolisian. Kemudian yang selanjutnya ada imaginative. Merupakan recount teks yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif dan dituangkan dalam peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. And this is the examples of recount text. The first paragraph is, I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. And then the second paragraph, events. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked in to the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food. On the next day, I went to Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. And then at the last paragraph, it's called as reorientation. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuffs and souvenirs for my family and friends. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made wonderful memory with my friends. It was a great trip. So, jadi di paragraf pertama itu ada orientasi yang menyebutkan bahwa dia pergi ke Korea untuk berlibur. Kemudian di paragraf kedua ada events atau kejadian-kejadian yang berisi tentang kejadian-kejadian yang dikerjakan selama berlibur. Kemudian di paragraf ketiga dari orientation berisi tentang akhir dari cerita tersebut dan kesan yang didapatkan oleh penulis, yaitu dia merasa sangat fantastik dan great dalam perjalanan tersebut. Jadi itu sekilas tentang pembahasan kita tentang recount text. Silakan dipelajari dan thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.